Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema amalkan ini, rezeki datang tanpa diundang. Nah, aku punya tayangan nih jamaah nih, video inspirasi seorang disabilitas yang rutin sholat berjamaah di masjid. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Baik jamaah, apakah tayangan ini ada hubungannya dengan pertanyaan aku sama Ustadz Syam tadi sebelum iklan? Yang katanya kalau 40 hari dilakuin tanpa bolong, rezeki itu datang terus tanpa diundang. Apakah amalan itu Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Nabil, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta para jamaah yang baru bergabung karena mungkin baru pulang dari sholat subuh atau dari masjid. Maka subhanallah, ternyata amalan 40 hari ini adalah amalan 40 hari berjamaah rutin tanpa melewatkan takbiratul ihram bersama imam. Yakni subhanallah ada dua keutamaannya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya terbebas daripada api neraka dan juga terbebas daripada sifat-sifat munafik. Maka subhanallah, rezeki apa sih yang paling kita cari? Rezeki ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita di dunia dan juga ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengizinkan kita menginjakkan kaki atau masuk ke dalam jannatul firdaus. Kalau sudah diridhoi sama Allah, tenang banget tuh. Hidupnya tenang, matinya pun tenang, dibangkitkan kembali nanti dalam keadaan sangat-sangat tenang. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi SAW, dalam riwayat disebutkan, beliau mengadu, ya Rasulullah, saya kehilangan 400 onta, jadi dicuri 400 ontanya. Kemudian saya juga kehilangan 40 hamba sahaya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau sering kehilangan takbiratul ihram? Apakah engkau sering kehilangan takbiratul ihramnya imam? Artinya dia tetap ke masjid tapi telat gitu. Dia nggak dapat takbiratul ihramnya imam. Maka subhanallah, apa jawaban daripada orang tersebut? Ya kayaknya itu ya Rasulullah. Tapi apakah konsekuensinya seberat itu? Sampai aku kehilangan 400 onta, sampai aku kehilangan 40 hamba sahaya. Maka subhanallah, bahkan kehilangan 1000 onta pun itu tidak melebihi daripada karena engkau kehilangan daripada takbiratul ihramnya imam di masjid. Maka kenapa 40 hari? Karena dalam sisi psikologis pun orang kalau sudah membiasakan diri selama 40 kali atau 40 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan yang luar biasa. Kebiasaan dan dia akan sangat ringan untuk menjalankannya, yakni takbiratul ihram bersama imam di masjid. Semoga Allah memudahkan langkah kaki kita untuk selalu berjamaah di masjid tanpa terlambat untuk mengikuti takbiratul ihramnya imam kita. Maka subhanallah, kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain keutamaan daripada mengikuti takbiratul ihram imam, yakni lebih baik daripada 1000 onta tadi. Ya subhanallah, berarti kalau dikatakan amalan rezeki supaya lancar datang kepada kita, jikalau mengikuti takbiratul ihram itu adalah sangat baik, bahkan sangat berharga dibandingkan 1000 onta. Orang yang ketinggalan bagaikan dia kehilangan daripada 1000 onta atau bahkan lebih, berarti rezekinya luar biasa dong. 1 onta aja berapa harganya gitu. Iya. 1 onta aja berapa harganya. Nah ini 1000 onta dan dilakukan selama 40 hari. Dan subhanallah, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya. Lalu bagaimana dengan wanita? Yang lebih utama sholat di dalam rumahnya. Apakah juga mendapatkan kemuliaan ini? Wanita jikalau dia sholat di rumahnya itu mulia karena menjaga diri. Tapi jikalau ada kesempatan ke masjid, jikalau dia ke masjid dan terbebas daripada fitnah, itu juga sama keutamaannya dengan laki-laki. Perempuan itu tidak pernah dilarang untuk ke masjid ya. Jadi kalau dia dapat berjamaah di masjid, dia juga mendapatkan 27 derajat.
Kalau dia juga mendapatkan 40 hari berjamaah di masjid, mendapatkan takbiratul ihram, tetap sama dengan laki-laki. Syaratnya adalah dia keluar tidak menimbulkan fitnah, dia pulang dari masjid tidak mampir ke tetangga untuk gosip dulu gitu ya. Jadi dia keluar itu bukan untuk sesuatu yang mampir-mampirnya dulu ya. bukan ke masjid untuk pamer mukena baru misalnya gitu. Jadi dia juga mendapatkan keutamaan seperti laki-laki. Tidak ada perbedaan amal laki-laki dan wanita dalam hal berjamaah, namun memang utama jikalau keluar menimbulkan fitnah, utama di dalam rumah. Jadi amalan selanjutnya sholat 40 hari bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Masya Allah, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya itu ya. Iya Ustaz Syam ya. betul. Kadang ya memang untuk sekali aja kita sholat jamaah ke masjid kayaknya berat gitu ya. Kayak Ya, dan kalau udah sekali aja berasa udah surga gitu ya. surga gitu ya. Ini Oh, mau gua udah 40 masjid di masjid hari ini nih gitu. Iya ini mau 40 hari tapi kan namanya juga kita ikhtiar untuk Betul. gapai rezekinya Allah ya Ustaz Syam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Ustaz. penjelasannya. Yuk kita belajar jamaah yang ada di rumah. Kita coba dulu untuk yang pertama, insya Allah kedua, ketiga, insya Allah bisa 40 hari dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini yang berikutnya penting nih buat para suami ini. Jangan sampai kelewatan. Kira-kira apa nih? Kita harus tanya sama Habib Nabil nih. Benar nggak nih amalan rezeki datang tanpa diundang ini khusus dilakukan para suami dan benar-benar harus dijaga. Apa itu Habib? Aku sebagai suami jamaah juga pada kepo nih. Mohon penjelasannya Habib Nabil, silakan. Baik, siap Mas Soni. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, kata beliau, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Perbuatan zolim itu akan menjadi kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Jadi hendaklah kita menjauhkan diri kita, para suami ya khususnya dari berbuat zolim kepada keluarga kita. Ya. Zolim biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Dari orang yang punya jabatan kepada yang tidak punya jabatan. Dari orang yang kaya kepada yang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Nah maka cara yang pertama ya supaya rizki kita berkah para suami, jangan kita zolim kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah dia kaya, ya, uangnya banyak, tabungannya banyak, ya, sedekahnya banyak, ngasih orang banyak, tapi sama istri, sama anaknya pelit. Ya. Nah kalau seperti itu kita zolim. Ya. Ada seorang sahabat, ya, wanita namanya Hindun, istri dari Abu Sufyan. Ya. Nah Abu Sufyan ini adalah seorang sahabat yang kemudian dia masuk Islam dan dia kaya, terkenal kaya. Tapi dia pelit. Walaupun kaya suka ngasih dan sebagainya, tapi dia pelit sama istrinya, pelit sama anak-anaknya. Sampai istrinya Hindun ini lapor sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, suami saya itu kaya tapi pelit. Boleh nggak saya mencuri uang dari tabungan dia? Kata Rasul, curi boleh sesuai dengan kebutuhan kamu, jangan melebihi itu. Nah jadi sampai dibolehkan, ini hadis Bukhari wa Muslim ya, yang menyatakan suami yang seperti itu. Jangan kita seperti itu, nanti kalau kita seperti itu maka kita nggak berkah. Ya. Nah dalam hadis yang lain baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata beliau, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Rawahu Ahmad wa Turmudi wa hadithun hasan. Jadi kata baginda Rasul SAW, sebaik-baik kalian itu yang adalah yang paling baik sama istri dan anak-anaknya. Ya. Dan saya, kata baginda Rasul, adalah yang terbaik di antara kalian kepada istri-istri saya dan kepada anak-anak saya. Ya. Nah jadi supaya kita berkah para suami, jangan kita zolim sama istri. Nah yang kedua kemudian yang juga harus dijaga adalah jangan sampai kemudian istrinya juga tidak bersyukur sama suami. Ini dua-duanya saling berkelindan. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya baginda Rasul SAW menjelaskan, nanti di antara orang-orang yang paling banyak masuk neraka adalah para wanita. Kata para sahabat, ya Rasulullah kenapa? Apa karena mereka syirik? Tidak. Karena mereka kurang bersyukur kepada suaminya. Ya. Nah jadi suami jangan zolim sama istri. Kalau kita punya harta, punya segala macam, istri itu adalah nomor satu. Istri, anak kita, baru kemudian yang lain. Ya. Nah istri hendaknya bersyukur sama suaminya. Jangan suaminya sudah nggak sanggup apa-apa, misalnya memang kemampuannya cuma segitu, dipaksakan. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya korupsi. Akhirnya suaminya kemudian nipu orang lain. Akhirnya suaminya mencuri sama orang lain. Maka istri yang seperti itu tidak bisa masuk surga.
Dengan dua sifat seperti itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Amin, amin. rizkinya Ya dunia Rabbal dan akhirat. Alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Habib Nabil, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Menyadarkan aku banget Bib sebagai suami ya, kalau gitu kita jamaah jangan kita sama orang lain kita baik, kita mau sedekah segala macam, tapi istri sama anak malah kita pelit gitu ya Bib ya. Betul sekali. Masya Allah, semoga kita bisa menjaga hati, perasaan anak dan istri kita dan mau Amin. berbagi kebaikan sama istri dan anak kita. Terima kasih Habib Nabil untuk Sami-sami, Mas penjelasannya. Soni. Masya Allah. Jamaah langsung aja yuk kita langsung ke segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah nih. Udah siap ya? Kalau gitu kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung saat karena banyak sekali pertanyaan udah masuk dari Sarti 2051. Enggak mau nanya nyimak aja. Bagus. Berarti banyak yang seperti ini. Banyak Jadi yang merasakan. menyimak aja. Aku mau nyimak aja ya. Jadi ini segmen yang nanti-nanti. Tapi kan di komen enggak mau nanya nyimak aja. apa-apa. Gak apa-apa Ustadz ya? Kita tetap berbaik sangka berarti banyak. Sekarang ada ya lagi udah. pertanyaan? Ada langsung nih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Assalamualaikum bertanya, jika seorang suami memberi nafkah pas-pasan Ustadz nih, hanya mampu segitu-segitu aja, lalu istrinya memaksa dengan marah-marah untuk memenuhinya, dosa enggak ya seorang istri itu? Dan salah tidak bila sang suami mengandalkan bantuan nafkah dari anak perempuannya yang sudah menikah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak yang sudah bergabung dengan kami. Yang jelas kalau berbicara tentang permasalahan kebutuhan ekonomi yang pas-pasan dan berharap dari anak. Yang pertama, mohon izin, sebaiknya kalau ada permasalahan seperti ini, yang pertama lakukan kegiatan yang bisa menghasilkan pemasukan. Jadi kegiatan, kadang-kadang gini, aku nggak punya kegiatan, tapi jangan melakukan kegiatan yang menghabiskan dana. Kemudian yang kedua, cari pertemanan, silaturahmi. Kali aja kita termotivasi. Aku enggak, tapi ketemu sama orang, wah ternyata dia kok bisa ya berhasil. Jadi semakin banyak orang kita temui semakin bagus. Itu makanya silaturahmi itu memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Karena kita bertemu mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan masukan. Bahkan kita mendapatkan nasihat dan wejangan dari orang yang kita temui tanpa kita sadari. Kita dapat nasihat setelah pulang, kok dia bisa ya? Kok dia bisa ya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, perkecil angka pengeluaran. Aman, jadi tidak berharap. Ingat, tadi sudah sampaikan, siapa yang berharap pada manusia, tunggu tidak akan bisa kaya-kaya atau miskin terus. Dan yang paling penting, kuatkan diri kita. Saling menguatkan ya. Suami, istri dan suami harus saling menguatkan. Dan buat anak, kalau mau bantu orang tua, jangan biarkan sampai beliau itu jadi ketagihan. Jadi kalau perlu kasih kegiatan, kasih kerjaan, kasih tugas. Abah, mau ini begini bisa nggak minta tolong? Jadi ada mereka bukan hina tapi mulia. Mulia. Bukan Memberi, minta-minta, Ustaz, ya? menerima, meminta. Itu yang bahaya. Oh, naudzubillah min dzalik. Tapi Ustaz, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari, ini aman ya saya baca. Iya. Dari Lia. Sipahutar 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, amalan Assalamualaikum apakah yang harus wabarakatuh. dilakukan biar membuka pintu rezeki? Dulu sebelum menikah, alhamdulillah keuangan saya cukup lancar. Begitupun dengan suami. Tapi kenapa ya setelah menikah keuangan kami seret banget. Bahkan sekarang suami nggak kerja. Apakah ini ujian rumah tangga? Saat ini saya hanya ibu rumah tangga. Mohon sarannya Ustadz. Subhanallah, amalan yang paling mudah dan bisa langsung diamalkan hari ini yakni nonton Islam itu indah. Karena itulah yang kita bahas selama 1,5 jam ini. Amalan-amalan memperlancar rezeki insya Allah. Jadi itu amalan pertama. Amalan yang kedua yang karena udah dibahas tadi. Yang pertama adalah sholat berjamaah yakni jangan ketinggalan takbiratul ihram. Minta tolong kepada suami misalnya kalau ibu harus di rumah karena ibu adalah ibu rumah tangga. Kemudian amalannya yakni menyambung silaturahim. Mungkin saja setelah menikah kita kurang silaturahim dengan sepupu-sepupu atau saudara-saudara kita, atau kita mungkin menikahnya itu ada pihak yang terzalimi, maka usahakan kita meminta maaf, atau mungkin kita dizalimi sama orang, kita aja yang minta maaf, karena meminta maaf dan juga menyambung silaturahim juga termasuk daripada pintu rezeki. Memperbanyak sholat duha. Ujian rumah tangga pasti ada yang diuji dengan ekonomi, semuanya sehat-sehat aja, ada yang ekonominya tidak diuji tapi diantaranya ada yang sakit,
Ada yang semuanya baik, sehat, ekonomi bagus, tapi ternyata diujinya sama orang tua. Jadi semua manusia akan ada ujiannya, baik yang belum berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga. Namun ternyata jangan selalu melihat rezeki itu hanya terkait dengan materi. Rezeki yang lain banyak, rezekinya ibu luar biasa, Masya Allah. Sudah menikah berarti memegang tangan aja udah bernilai sedekah, bernilai ampunan dosa. Berarti rezekinya juga sudah luar biasa. Usahakan melihat rezeki yang sudah ada, jangan terlalu melihat rumah tangga orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Puas lah dan rasa. Tetapi Insya Allah, nasa aku, angka gae amalan, tak buker dale. Wih, kesin tama. Kesip pertama, tapi si tengah-tengahnya gaya amalana gampang lah demi. Cuma ya nama sabodo itu wede nanggap ente mi. Nah setengah tua tak malumoy lah. Malumoy, tapi alina tuh pas susah pak dina jamai. Apa ada anu gampang, agak ngare loh. Mega tau pak agak ngare. Tapi sayangnya Ustaz kalau kita pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Bugis, yang nonton kita nanti dari Sulawesi Selatan aja Ustaz ini. Tapi banyak sekali jamaah ini nasional Ustaz. Jadi kita insya Allah ada amalan yang mudah untuk dilakukan, namun ternyata kadang-kadang lupa untuk kita lakukan. Agar oh? Ada Ustadz, nanti insya Allah karena jamaah sudah penasaran semuanya. Setelah yang satu ini hanya di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.